merasa tidak dianggap, kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja tak ada yang benar-benar memperhatikan. Kamu capek jadi orang yang selalu ada, tapi saat kamu butuh semua tiba-tiba sibuk. Postinganmu sepi, kerjamu tak dipuji, perjuanganmu seperti tidak pernah ada, dan pelan-pelan kamu mulai bertanya, apa aku memang tidak penting? Dengarkan ini baik-baik, memang benar, tidak ada yang benar-benar peduli padamu, dan itu kabar baik. Kita tumbuh dengan ilusi bahwa dunia sedang menonton kita, bahwa orang-orang memperhatikan setiap kesalahan kita, bahwa kegagalan kita jadi bahan pembicaraan, bahwa semua orang menilai. Padahal kenyataannya jauh lebih sunyi dari itu. Setiap orang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan rasa takutnya, dengan cicilannya, dengan rasa insecure-nya, dengan luka masa lalunya, dengan overthinking sebelum tidur. Mereka bahkan hampir tidak punya ruang untuk benar-benar memikirkanmu. Dan saat kamu sadar akan hal ini, sesuatu berubah. Karena selama ini, kamu hidup untuk audiens yang tidak pernah benar-benar ada. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Fokus pada apa yang ada dalam kendalimu dan lepaskan sisanya. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Kamu tidak bisa mengontrol apakah orang menghargaimu. Kamu tidak bisa mengontrol apakah mereka menyukaimu. Kamu tidak bisa memaksa siapapun melihat nilaimu. Yang bisa kamu kontrol hanya satu. Bagaimana kamu berdiri ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Bayangkan hidupmu seperti panggung kosong. Tidak ada sorakan, tidak ada cemoohan, hanya kamu dan tindakanmu. Banyak orang hancur bukan karena gagal, tapi karena merasa gagal di depan orang lain. Mereka takut terlihat bodoh, takut tidak diakui, takut diremehkan. Padahal tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Itu berarti kamu bebas. Bebas mencoba tanpa takut ditertawakan. Bebas gagal tanpa merasa dunia runtuh. Bebas memulai ulang tanpa harus menjelaskan pada siapapun. Seorang kaisar Romawi pernah menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk dunia. Ia mengingatkan bahwa opini orang lain hanyalah gema, bukan fondasi hidup. Jika kamu menggantungkan harga dirimu pada gema itu, kamu akan selalu goyah. Tapi jika kamu membangunnya dari dalam, dunia boleh sunyi, kamu tetap kokoh. Masalahnya, kita kecanduan validasi. Kita ingin dilihat, diakui, diberi tepuk tangan. Dan saat itu tidak datang, kita merasa tidak berarti. Padahal nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh volume suara di luar sana. Justru ketika tidak ada yang peduli, kamu mendapatkan sesuatu yang langka, ruang. Ruang untuk tumbuh tanpa tekanan ekspektasi. Ruang untuk salah tanpa penghakiman massal. Ruang untuk membangun versi dirimu yang asli, bukan versi yang disukai orang. Coba jujur, berapa banyak keputusan hidupmu yang sebenarnya kamu ambil karena takut dinilai? Berapa banyak mimpi yang kamu tunda karena takut gagal di depan orang lain? Berapa banyak kata yang kamu tahan karena takut dianggap aneh? Sekarang bayangkan jika kamu benar-benar menerima bahwa tidak ada yang peduli. Kamu ingin ganti karier? Lakukan. Ingin memulai bisnis kecil? Mulai. Ingin belajar hal baru di usia yang menurutmu terlambat? Siapa yang menghitung? Kebanyakan orang bahkan tidak sadar kamu sedang berjuang. Dan itu bukan penghinaan, itu pembebasan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan jiwa pada sesuatu yang tidak stabil. Opini manusia itu tidak stabil. Hari ini mereka memujimu, besok mereka lupa, lusa mereka mencemooh, dan minggu depan mereka sibuk dengan masalah mereka sendiri. Kalau kamu naik turun mengikuti itu semua, hidupmu akan seperti kapal tanpa jangkar. Jangkar itu adalah kendali diri. Saat kamu menerima bahwa tidak ada yang benar-benar peduli, kamu berhenti mencari sorotan. Kamu mulai mencari makna. Kamu bekerja bukan untuk dipuji, tapi karena itu memang tugasmu. Kamu disiplin bukan agar terlihat hebat, tapi karena itu membentukmu. Kamu berbuat baik bukan agar dibalas, tapi karena itu pilihanmu. Dan di titik itu sesuatu yang aneh terjadi. Kamu jadi lebih kuat, karena kamu tidak lagi rapuh terhadap pengabaian, tidak lagi hancur karena tidak dinotis, tidak lagi panik karena tidak viral. Kamu bergerak dalam diam. Dan ironisnya justru orang-orang mulai memperhatikan, tapi kali ini kamu tidak lagi membutuhkannya. Inilah paradoksnya. Selama kamu haus perhatian, kamu lemah. Saat kamu berhenti membutuhkannya, kamu berbahaya. Kamu menjadi orang yang stabil dalam dunia yang bising, tenang dalam kekacauan, diam tapi terarah. Tidak ada yang peduli padamu.
itu berarti kamu tidak sedang diawasi, tidak sedang dihakimi secara konstan, tidak sedang menjadi pusat pembicaraan seperti yang kamu takutkan. Kamu hanya satu manusia di antara miliaran lainnya, dan itu membuat kesalahanmu kecil, kegagalanmu sementara, dan kesempatanmu selalu terbuka. Berhenti berharap dunia memperhatikanmu. Perhatikan dirimu sendiri. Berhenti menunggu pengakuan. Akui dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang benar-benar hidup dengan konsekuensi pilihanmu adalah kamu. Dunia tidak akan datang menyelamatkanmu. Dunia juga tidak sedang sibuk menjatuhkanmu. Dunia netral, dan di dalam netralitas itu, kamu punya kekuatan penuh atas responsmu. Jadi lain kali kamu merasa diabaikan, diremehkan atau tidak dianggap, jangan runtuh, tersenyumlah sedikit. Karena sunyi itu bukan tanda kamu tidak berarti. Sunyi itu adalah ruang kosong tempat kamu bisa membangun dirimu. Tanpa gangguan, tanpa tekanan, tanpa topeng. Tidak ada yang peduli padamu. Dan justru karena itu, kamu akhirnya bebas.